nasi uduk apalagi tinggi itu 506 gitu ya. Apalagi ini sarapan favorit di pagi hari. Orang diabetes waspada nih. Mbak dok, saya nggak makan gula, nasi uduk setiap pagi, 506 kalori ternyata. Jadi cukup tinggi itu ya. Makanan yang tinggi asam urat. Nah ini ya. Jadi ada beberapa yang tinggi asam urat, salah satunya jeroan ini ya. Ya terus bebek, nah, ini favorit ini. Itu ternyata tinggi sekali purinnya ya. Terus apa kerang. Kerang itu luar biasa itu purinnya. Itu ya. Tempe tahu masih kategori kelompok 2, boleh asal tidak berlebihan. Boleh asal tidak berlebihan. Sayuran yang hijau-hijau tua boleh asal tidak berlebihan. Tapi kalau sudah kena asam urat ya harus dipantang. Tapi ya bagi yang belum terkena asam urat boleh, tetapi jangan berlebihan. Ini penting, ini harus digarisbawahi. Nah ini kelompok 3 bolehlah dikonsumsi setiap hari. Ya, masih kategorinya masih urinnya ada, tapi kategori. Ya tapi yang harus dihindari udah itu, hindari banget itu. Tapi itu enak banget yang makan bebek ya, apalagi bebek bakar itu enak banget memang ya. Ya sekali-kali oke lah, tapi kalau berlebihan jadi masalah loh ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah ini juga makanan yang ternyata juga perlu diwaspadai tentang beberapa kandungan kalori. Orang-orang diabetes kadang-kadang nggak makan kue, snack gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa makanan yang tinggi kalori yang kadang-kadang kita tidak sangka ya. Jagung rebus itu contohnya. Wah, saya nggak makan nasi, makan jagung sampai banyak. Itu kalorinya tinggi juga. Ya, 250 ya. Nasi putih aja 225 ya. Singkong juga masih ada 100. Ya. Jadi harus diwaspadai ya. Roti juga cukup tinggi juga ya. Kentang yang kita anggap sebagai pengganti nasi pun juga cukup tinggi, nilainya 150 gitu ya. Ini nilai-nilainya nanti mungkin bisa dilihat ya. Jumlah kalorinya juga kita bisa lihat di sini ya. Ini kalorinya, jadi cukup besar nih kalorinya ya. Jadi nasi uduk apalagi tinggi itu 506 gitu ya. Apalagi ini sarapan favorit di pagi hari nih. Orang diabetes waspada nih. Mbak dok, saya nggak makan gula, nasi uduk setiap pagi, 506 kalori ternyata. Jadi cukup tinggi itu ya. Terus kemudian mie goreng, itu juga enak banget, apalagi malam-malam makan mie goreng ya. Saya nggak makan nasi loh dok, nggak makan kue, nggak makan gula, nggak minum teh, tapi setiap malam mie goreng, sama aja itu. Kalorinya cukup tinggi, apalagi spaghetti ya, 642 loh. Bayangkan coba, 3 kali daripada nasi. Nasi aja cuma 175 ya. Ini nasi 175. Tapi kalau spaghetti lihat 642 kalori, bayangin coba. Lebih besar daripada nasi. Itu yang kadang-kadang kita nggak aware itu loh. Ternyata tinggi juga ya. Singkong aja yang kategorinya rendah ya, itu nilainya 146. Hampir sama dengan nasi. Itu ya. Ini kalau dipakai satuan berat ya. Nanti dilihat beratnya, dilihat kalorinya. Oke ya. Nah ini makanan-makanan yang tinggi kalori. Makanya wajar saja kadang-kadang angka penyakit diabetes cukup meninggi. Selanjutnya ini makanan yang tinggi garam. Nah ini tensi jadi naik ini. Ikan asin, nah ini nih. Waduh, ini enak banget ini ya. Tiba-tiba tensi naik aja deh. Ya, karena memang tensi erat kaitannya dengan garam. Ya, atau kadang-kadang kita berpikir keju, kan ada tuh kastengel itu kan full keju itu garamnya cukup tinggi loh ya, nilainya 1250, lebih tinggi daripada margarin ya. Jadi ini yang kadang-kadang harus kita waspadai ya, karena sekarang nih pola-pola makannya itu diganti dengan keju ya, apalagi pizza ya full dengan keju. Waduh, itu
Sering tuh orang-orang yang hipertensi, enggak dok saya nggak makan ikan asin, garam saya ganti, tapi setiap hari makan pizza, makan keju, wadah, sama aja itu bu, apa garamnya cukup tinggi. Atau kadang-kadang saus tuh, saus tomatnya tinggi loh, 2100 loh kandungan garam. Ya, kita makan misalnya kentang gitu kan, cocolin saus, waduh hati-hati itu untuk orang yang hipertensi. Jadi jangan cuman berpikir bahwa hipertensi itu dari ikan asin aja ya, atau makanan yang tinggi garam, tapi kadang-kadang yang tidak berbentuk garam ini yang kadang-kadang kita lost. Ya, saus tuh, apalagi kan banyak sekali kan di makanan-makanan junk food itu kan pakainya saus tuh kan. Apalagi kentang goreng tambah saus, waduh, udah kentangnya tambahin garam atau ditambahin MSG, sausnya kandungan garamnya tinggi, 2100, bayangkan coba. Maka itu banyak pasien saya ketika lebaran ini naik lagi tuh tensinya. Gara-gara mungkin dia nggak makan asin, tapi makan makanan yang ternyata ini juga tinggi kandungan garam. Nah ini yang harus kita coba perhatikan.